Kita masuk ya Mbak Mel. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Melania Roswita Teme, MPSI, psikolog dari Humanika Institute. Untuk tema kita siang hari ini, pendampingan anak dalam hukum. Halo Mbak Mel, apa kabar Mbak Mel? Luar biasa, selamat siang para pendengar dimanapun berada. Salam jumpa kembali. Seger banget sih Mbak Mel. Tadi makan siang pakai apa? Ada deh macam-macam, gado-gado pokoknya. Pantas ya, seger bener gitu ya. Mbak Mel, jelasin dong Mbak Mel, ini apa sih yang dimaksud anak yang berhubungan dengan hukum? Nah, sebenarnya gini Mas Tony, penggunaan istilah ini dalam undang-undang, termuat dalam undang-undang ya, Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, itu disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Tapi kita biasa istilahnya pemerintah anak berhadapan dengan hukum, ya. Anak punya masalah, tapi dalam keterpaksaan harus berurusan dengan hukum, harus diproses secara hukum di pengadilan atau melalui proses hukum dengan aparat penegak hukum. Nah itu batasannya seperti itu. Ketika mereka harus berproses, ada masalah yang tidak diproses, tetapi ada yang diproses. Nah ketika yang diproses ini yang dikelompokkan menjadi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, ya, dan itu setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun. Seperti itu Mas Tony. Oke, di bawah 18 tahun itu dianggap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya. Baik. Biasanya masalah apa sih Mbak Mel? Banyak, ada kekerasan, ada pelecehan. Dalam hal ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini ada statusnya ya. Ada yang sebagai korban ya, tapi terpaksa harus bersaksi untuk membuktikan bahwa memang pelanggaran hukum itu terjadi. Ada yang sebagai saksi. Oke. Ada juga yang sebagai pelaku. Nah, pelaku ini ketika dia melakukan hal-hal yang melanggar, ya sama seperti orang dewasa, ada kekerasan, ada pelecehan, ya, ada eksploitasi, banyak hal yang terjadi. Ya pokoknya yang masuk dalam ranah KUHP tindak pidana seperti itu klasifikasinya. Baik. Mbak Mel, kenapa sih anak itu membutuhkan pendampingan kalau bermasalah atau bersentuhan dengan hukum? Apa sih tujuannya, Mbak? Nah, ini yang menarik. Kenapa hari ini kita bicara khusus itu ya? Karena ini penting sekali. Nah, apa yang menjadi penting ketika anak berhadapan dengan hukum untuk didampingi, ya? Kita punya kerangka konseptual, kita punya regulasi dari skala internasional ya, kayak Konvensi Hak Anak, ya, Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, Kesejahteraan Anak. Namun faktanya dalam implementasi masih saja ada kesenjangan dalam praktek sendiri ketika mereka harus berhadapan dengan hukum. Banyak hal yang menjadi masalah di sini. Tetapi teman-teman pemerintah telah berupaya maksimal. Ketika pendampingan itu terjadi, kita menyelamatkan generasi bangsa kita, ya, karena dengan adanya COVID terutama banyak kasus yang semakin menimpa anak-anak, dan ini membutuhkan pendampingan. Dan menurut saya pendampingan itu tidak hanya terjadi ketika mereka berurusan dengan hukum. Ketika masalah terjadi secara non formal juga membutuhkan pendampingan sehingga mereka terselamatkan. Karena ada konsekuensi atau dampak-dampak yang terjadi kelak ketika ini tidak ditangani dengan maksimal atau secara komprehensif. Ya. Oke. Kesenjangan. Tadi Mbak Mel sempat bilang kesenjangan. Kesenjangan apa sih yang dimaksud, Mbak? Ya, kesenjangan di sini maksudnya idealnya seperti ini nih. Sudah ada regulasi yang mengatur, tapi keterbatasan. Ya, misalnya keterbatasan pemahaman dari pelaku-pelaku perlindungan itu sendiri yang belum merasa. Iya. Ya, ada di beberapa wilayah yang sudah maksimal, sudah bagus mekanismenya. Tetapi ada beberapa wilayah bahkan kesenjangan ini juga dari pemahaman orang tua itu sendiri. Kadang-kadang anak juga menjadi korban, bahkan disalah-salahkan, harus memikul labeling, stigma, ya. Jadi ada banyak baik secara formal maupun non formal tidak bisa dipenuhi untuk pemenuhan perlindungan anak itu sendiri, Mas Tony, seperti itu. Oke, ini termasuk bullying kah, Mbak Mel? Masuk nggak tuh ya tindak pidana? Bullying juga. Tapi untuk proses hukum saya rasa belum pernah ada kasus yang serius ya.
Kalau tidak memenuhi unsur ya, kalau ada tidak memenuhi unsur Baik. ada berdarah-darah atau korban ya pokoknya memenuhi unsur pidana lah. Tapi kalau bullying ya termasuk hal-hal yang bisa melukai secara psikologis itu bisa punya dampak jangka panjang menurut saya. Nah ini yang perlu pemahaman dari setiap elemen. Iya oke. Seperti itu Mas Tony. Mbak Mel, apa sih manfaat bagi anak dalam pendampingan hukum ini, Mbak? Banyak ya. Kalau pendampingan dilakukan secara tepat, ya pertama akan memberi penyelesaian kasus tidak bermanfaat bagi putusan hukum itu sendiri, tapi yang menjadi fokus dalam dukungan regulasi maupun sistem yang ada adalah kepentingan terbaik bagi anak. Bagaimana anak sebagai korban ini diselamatkan dengan melewati peristiwa-peristiwa trauma, entah kena tekanan ataupun hal-hal yang membuat dia tidak bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya ketika menghadapi masalah hukum, dia bisa kembali normal, dia bisa kembali mempersiapkan masa depannya, dia kembali bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Itu maksudnya Mas. Iya, terutama ini buat anak-anak yang terkena kasus atau masalah pidana menjadi korban pelecehan seksual pastinya ya Mbak Mel ya. Ya, pelecehan, persetubuhan, ada beda pasalnya. Ya. Beda pasalnya, oke. Apa sih efek atau dampak yang akan dialami anak nih terutama pada kesehatan mentalnya ya kalau mereka harus berurusan dengan hukum? Nah, baiklah, terima kasih Mas Tony. Dampak tentu ada. Sehingga kenapa undang-undang, regulasi lokal, internasional sampai lokal mewajibkan pendampingan. Nah, dampak itu kita bisa lihat dari dampak jangka pendek. Kalau memang usia anak itu selalu kita konotasikan bahwa anaknya masih berusia sekolah nih, ya. Tentu tugas perkembangan dia sebagai pelajar akan terganggu. Itu dampaknya ya. Tumbuh kembangnya dia ya, mungkin kesehatannya dia, pendidikan dia, akses yang seharusnya mendukung tumbuh kembangnya dia ini akan terganggu untuk sesaat. Kalau tidak pasti ya. Iya, kalau tidak diperbaiki karena kadang-kadang ketika anak mengalami masalah hukum kan ditolak oleh sekolah, dikeluarkan. Itu pendidikannya. Padahal iya. Secara kesehatan karena dia malu, ini aib, saya tidak mau akses kesehatan. Gitu kan secara sosial dia akan mengalami labeling, stigma. Berat sekali. Nah ini jangka pendek. Jangka panjangnya ketika traumanya tidak difasilitasi, tidak dibantu, tidak didampingi untuk diselesaikan secara komprehensif, dia akan bisa cenderung untuk memiliki ketidakmampuan adaptasi ketika dewasa kelak. Ya, terutama kekerasan seksual. Dia akan menolak hubungan intim, dia akan menolak untuk mencintai, membentuk hubungan yang lebih sehat dalam relasi. Bahkan ada beberapa pernyataan bahwa ketika anak menjadi korban tidak ditangani dengan tepat, mereka akan cenderung menjadi pelaku. Ya. Oke. Ini gangguan jiwa, maladaptif. Nah, itu jangka panjangnya seperti itu Mas Tommy. Jadi memang harus diperhatikan penanganannya dengan maksimal dari semua elemen yang terlibat seperti itu Mas Tommy. Ini berlaku juga berarti ya yang tadi Mbak katakan itu berlaku juga buat pelaku dan juga korban pastinya ya. Nggak cuma korban aja kan? Pasti, karena pelaku itu batasannya untuk masuk dalam pengadilan itu dulunya 12 tahun. Tapi kesini setelah ada undang-undang peradilan pidana dinaikkan jadi 14 tahun. Itu pun terpaksa. Tetapi di Indonesia itu tahun 2000 sekian itu 10% sudah tertolong dengan diversi. Penyelesaian kasus anak di luar pengadilan. Jadi ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Ya, baik keluarga pelaku, keluarga korban, keluarga saksi. Mereka bersepakat untuk namanya usia anak ya udah kita selesaikan secara damai, kasih dia kesempatan untuk diperbaiki dengan ada catatan tertentu, baik yang bertanggung jawab sebagai orang tua, lingkungan dia untuk bagaimana anak ini benar-benar direhab atau diperbaiki. Nah di versi ini ketika tahun 2018 naik menjadi 53%. Jadi pendampingan hukum itu penting untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak meskipun anak adalah pelaku, seperti itu Mas Tony. Mbak Mel, dari tadi ini aku penasaran nih ya, pendampingan yang dilakukan Mbak Mel tadi Mbak Mel sebutkan gitu kan. Nah, pendampingan itu treatmentnya meliputi apa aja sih Mbak Mel? Ya tentu kita lihat dulu apa yang menjadi urgent ketika ada korban melapor gitu kan. Kondisi fisiknya seperti ya ada luka, ada
berdarah, ada apa, itu dibantu ya. Secara psikisnya, fisiknya dilihat, psikisnya. Tentu anak, kalau yang menimpa anak pasti dia membutuhkan rasa aman. Sebelum diproses yang bla 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 bla, dia merasa aman dulu. Merasa aman ya. Terus lihat kebutuhan dasarnya. Apakah dia akan aman bersama keluarga atau perlu dipindahkan ke shelter? Itu kebutuhan sosialnya dia. Apakah di shelter bisa mendapatkan hal yang menjamin bahwa semua ini bisa diselesaikan dengan maksimal, atau dia tetap stay? Ini membutuhkan tenaga-tenaga yang memberikan asesmen, memberikan penilaian. Oke, dia akan aman seperti ini ketika akan menjalani proses-proses lanjutan, dan itu bertahap sesuai kebutuhan dan usia anak tentunya. Kan ada yang masih kecil, kadang-kadang korban banyak loh, korban yang masih lekatnya seperti apa, pendampingannya seperti apa, itu yang perlu pertimbangan yang benar-benar. Nah, ini yang tadi saya bilang, kesenjangan itu belum semua wilayah memiliki kepekaan, memiliki hal-hal yang sensitif yang lebih menjawab kebutuhan ini, tetapi semua telah berupaya menurut saya di seluruh wilayah semua elemen sedang berupaya untuk memaksimalkan ini, dan teman-teman pegiat sangat terus berupaya meskipun dari sisi masyarakat gitu, secara mandiri. 103,4 FM. Belum. Mbak Mel, apabila anak berurusan dengan hukum nih ya, siapa aja nih orang yang tepat atau berperan mendampingi si anak menurut Mbak Mel? Tentu teman saya pribadi, orang yang dapat memberikan rasa aman itu dulu pada tahap awal ya. Karena kadang-kadang gini karena kadang-kadang gini, keluarga besar, ada keluarga kecil, ada keluarga besar yang merespon secara keliru akan menambah trauma anak itu sendiri. Tapi ketika ada keluarga yang bisa memberi rasa aman tanpa mengabaikan proses hukum itu sendiri tentunya ya, menenangkan anak, memberi sehingga dia siap untuk menghadapi proses-proses yang akan berlanjut. Itu bertahap, tidak serta-merta. Orang yang paling dekat dengan anak bisa memberi rasa aman, terus baru dirujuk ke orang-orang yang profesional ya. Secara undang-undang, kalau dalam proses hukum undang-undang itu pekerja sosial misalnya, psikolog, ataupun sesuai kebutuhan dia, kesehatan dia, pendidikan dia, orang-orang yang benar-benar expert di bidang yang memberikan perlindungan kepada anak sendiri dengan tahapan, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, sehingga apa yang menjadi skala prioritas, apa yang menjadi kebutuhan dia. Kita mau proses hukum tapi dia terpenuhi misalnya, badannya masih berdarah-darah misalnya, apa yang menjadi penting sini, BAP-nya atau kesehatan fisiknya dulu kita pertamakan. Nah, ini sehingga pendampingan ini harus benar-benar orang yang bisa mengasesmen, bisa menilai apa yang menjadi penting. Pertama, orang yang terdekat, yang kedua orang yang profesional, ya, pekerja sosial. Punya Mensos sudah tersebar di seluruh Indonesia. Toh kalau belum ada, biasanya para legal ya, teman-teman NGO komunitas yang peduli itu banyak sekali. Sehingga masyarakat bisa mendeteksi kemana mereka pergi ketika mereka mengalami masalah-masalah seperti ini. Itu yang menjadi penting, Mas Tony. Baik. Ya. Seperti Jadi itu. kalau aku dengar tadi dari Mbak Mel betapa rumitnya jika penyelesaian anak-anak yang berhubungan dengan hukum ya. Nah, ini terakhir nih Mbak, gimana sih tips mendidik anak supaya terhindar dari kasus atau masalah hukum ke depannya? Ada nggak tips-tips untuk mencegahnya gitu Mbak? Ada nggak? Ada, pastinya ada. Kalau secara undang-undang yang bertanggung jawab untuk perlindungan anak itu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga. Tetapi kita balik lagi nih, penanaman nilai yang paling utama adalah dalam keluarga. Bicaralah sama anak, kasihlah nilai meskipun dia seolah-olah tidak mendengar. Ya, ada kemungkinan bahwa anak laki-laki akan bisa mendengar dengan baik ketika 11 tahun. Kasih terus nilai. Ya, ketika itu diberikan, kebutuhan dasar dia terpenuhi, nilai terpenuhi, saya pikir akan meminimalisir. Tetapi kasus-kasus yang ada ini juga biasanya melibatkan pihak ketiga, pelaku misalnya yang tadi saya bilang. Sehingga ketika anak juga dibekali dengan pengetahuan seksualitas, pengetahuan melindungi diri, ini juga penting.
Nah, ini udah levelnya sudah lebih rumit ya. Kadang-kadang orang tua kita sebagai orang tua juga kurang punya pemahaman perspektif. Saya harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak saya, masa depan anak saya. Hal-hal apa yang perlu saya berikan? Tidak hanya sekedar memberi makan, memberi kebutuhan materi, tetapi bagaimana memproteksi mereka untuk menjadi anak-anak yang terlindungi. Ini yang menjadi perlu peningkatan pemahaman orang tua dengan bagaimana juga mereka sering belajar, mencari tahu, berkomunikasi dengan dunia luar. Ini penting bagi orang tua, ya, meningkatkan kompetensi sebagai orang tua dalam parenting style yang mereka berikan. Sementara itu juga teman-teman pegiat berusaha untuk meningkatkan mekanisme yang ada, baik secara regulasi maupun sistem. Saya pikir teman-teman sementara berjuang Kementerian Pemberdayaan Perempuan, teman-teman Komisi Perlindungan Anak, Kemensos, Kemenkes, semua sedang peduli tentang anak. UNICEF terutama yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Teman-teman LPSK, NGO-NGO lain semua telah berusaha, terutama dengan ini satu. Semoga undang-undang pencegahan kekerasan seksual semakin cepat untuk disahkan. Ini akan penting sekali untuk melindungi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Seperti itu Bang Tony. Jadi kita melindungi secara reguler. Kembali lagi filternya adalah di orang tua, bagaimana untuk bisa memahami anak, memberikan nilai, menaikkan kepercayaan dirinya, terus juga menanamkan banyak masukan-masukan mengenai betapa pendidikan seks yang notabene hari ini pendidikan seks yang notabene kalau orang tua sekarang bilang itu tabu. Enggak, sebenarnya enggak tabu ya Mbak Mel ya. Menyampaikan disesuaikan dengan kelompok usia seperti tadi saya gambarkan. Tubuh kamu boleh dipegang dada, bibir, bokong, bagian depan dan belakang. That's all, selesai. Tapi karena hal yang tabu, mungkin boleh pakai nilai agama atau apapun untuk budaya untuk menjelaskan versi masing-masing orang tua. Ini penting ya, seperti itu Bang. Baik. Mbak Mel, terima kasih ya ngobrol-ngobrol siang hari ini, seru banget nih. Jadi tahu nih, tau gak lo? Ya belajarlah jadi orang tua kan, ada tanggung jawab. Iya. Saya jadi harus lebih concern lagi nih ke anak. Apalagi sekarang era globalisasi, sekarang kan informasi masuk dari HP itu ngeri banget. Jadi filternya di orang tua. Eksternal kita nggak bisa, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan ini sangat berbahaya kalau kita tidak secara internal kita tidak perkuat. Ini yang menjadi catatan. Terima kasih sekali lagi Mbak Melanie Roswita Temi. Oke, salam buat teman-teman di Humanika ya Mbak. Iya, salam kembali juga buat teman-teman di Damandiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa Mbak. Selamat siang. Selamat siang.